Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama, marilah selalu kita memanjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberikan rahmat, nikmat, karunia kepada kita semuanya. Terutama nikmat lahir dalam keadaan Islam, nikmat kita diberikan iman, nikmat kita panjang umur, nikmat sehat badan, dan nikmat kita bisa memahami Al-Quran. Itu nikmat yang paling besar yang ada pada kita saat ini. Dan nikmat mencintai Al-Quran. Selawat beri salam tidak lupa disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang manusia agung yang diutus oleh Allah ke muka bumi untuk membawa manusia dari kondisi yang gelap gulita kepada kondisi yang terang benderang. Alhamdulillah, hari demi hari berlalu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun, tanpa terasa bulan suci Ramadan sudah dekat di ambang pintu kita. Dan kita mempersiapkan diri agar bulan Ramadan besok ini adalah bulan terbaik bagi kita semuanya. Dan kita berusaha untuk memahami Al-Quran dan memperdalam Al-Quran dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena bulan suci Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum sampai ke sana, kita masih ada 2 ayat lagi yang harus kita bahas. Di surat Al-Baqarah 181 masih bicara tentang wasiat. Kemarin 179 dan 180 bicara tentang wasiat ketika kita menjelang maut. Ya. Maut, hendaknya kita memberikan wasiat tentang harta kita kepada keluarga kita, anak kita, bapak kita kalau masih hidup. Nah, wasiatkan kepada mereka tentang harta kita dengan wasiat yang baik. Tidak boleh wasiat melanggar ketentuan. Kemudian setelah disampaikan wasiat, maka ayat berikutnya 181. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna. Innallaha sami'un 'alim. Nah, coba membahasnya dari segi gramatikal. Faman, fa huruf maka, man barang siapa. Maka barang siapa, badala itu badala bertukar, badala menukar, mengganti. Maka barang siapa menggantinya, mengganti wasiat tadi maksudnya ya. Kemudian masamiyahu apa yang didengarnya, apa yang didengar tentang wasiat, katakan si bapak ini punya harta 1 miliar, dia berwasiat nggak? Memenuhi syarat, nah uang yang 25 juta, nah memenuhi syarat kan berikan ke masjid. Nah, pesannya gitu kan, berikan ke masjid, berikan sumbangan ke tim piatu misalnya itu kan. Nah, yang mendengar mengganti. Pak sayang nih setelah meninggal, Pak sayang nih buat gue aja lah, atau diganti yang lain. Nah, itu nggak boleh ya. Paman baddalahu ba'dama sami'ahu. Maka barang siapa menukarnya wasiat tadi ba'da setelah ma sami'ahu dia dengar, dia mendengarnya, fa innama ismuhu, maka sesungguhnya ismuhu dosa baginya. Dosa ya. Jadi wasiat itu hati-hati kita. Kalau bapak-bapak pernah menerima wasiat dari orang tua dulu, belum dia dilaksanakan, nah, dosa jadinya. Jadi wasiat itu harus dilaksanakan sepanjang wasiatnya memenuhi syarat. Ya. Nah, masalah fikih wasiat nanti urusan fikih. Nah, ini kita secara gramatikalnya. Fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna. Nah, maka berdosa 'alal ladzina atas orang-orang yang yubaddiluna. Nah, tadi kan badala KKL. Nah, di sini yubaddiluna KKS sadenya. Barang siapa yang akan mengganti, menukarnya. Jadi wasiat tidak boleh diganti. Wasiat tidak boleh ditukar. Apa adanya wasiat tadi. Sepanjang memenuhi syarat, laksanakan.
Tak peduli, misalnya Bapak punya harta, banyak harta Bapak. Itu ada punya mobil satu. Mobil yang dikasih saya, kasih sepanjang memenuhi syarat ya Pak ya. Total hartanya tidak boleh melebihi sepertiga. Nah, itu kata fikihnya ya. Jadi kalau dia punya total harta 1 miliar, dia cuma wasiatkan 100 juta untuk disumbangkan kepada yatim piatu, disumbangkan kepada kegiatan agama atau fisabilillah lainnya, dilaksanakan. Jangan sampai ahli waris merasa enggan, sayang nih, bagus saya itu saya aja, jangan ya. Paman badalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna. Kemudian ditutup dengan ayat innallaha, sesungguhnya Allah sami'un, maha mendengar, tahu. Sami'un alimun, Allah maha mendengar, maha mengetahui. Jadi apa-apa dia yang diwasiatkan kepada anak, pada keluarga, Allah catat. Tinggal dilaksanakan, itu wajib hukumnya. Kenapa? Kalau tidak dilaksanakan, Pak nama ismu, itu namanya wajib ya. Kalau tidak dilaksanakan dosa. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu ya, baik suami kita, atau siapapun dia punya harta, dia berwasiat, maka wajib kita untuk melaksanakan wasiat tadi. Tentang harta ya, ini bicara tentang harta. Jadi kalau dari segi gramatikalnya sudah ya, Pak satu, man satu sama-sama huruf Pak Dokter ya, badala KKL dengan pelakunya huwa, akar katanya badala, polanya fa'ala, hu sebagai kata ganti ya, hu kembali ke wasiat tadi. Ba'da kata benda ya, ma huruf, sami'a kata kerja lampau, pelakunya huwa, akar katanya sami'a, pola fa'ala, hu kata ganti. Fa huruf, inna huruf, ma huruf, ismu hu kata benda majemuk. Ala huruf allazina kata penghubung, yubaddiluna itu adalah kakak SAD dengan pelaku hubung, akar katanya badala sama dengan tadi, pelakunya polanya fa'ala. Inna huruf Allah, Allah ya, sami'un superlatif kata benda untuk Allah, maha ya, ma'alimun maha. Nah, jadi intinya dari segi gramatikal kita sudah bisa memenggal satu persatu, dari segi mananya konteksnya adalah kita tidak boleh mengganti wasiat yang disampaikan oleh orang tua kita atau oleh anak kita. Kalau anak kita masih panjang umur, anak kita berwasiat, dia punya harta, intinya wasiat si pemilik harta tidak boleh dilanggar sepanjang wasiatnya memenuhi syarat ya. Jadi kalau misalnya ada kata ulama dia berwasiat dia punya harta 1 miliar, nanti semua harta saya atau sekian juta sumbangkan, misalnya semua dia melebihi sepertiga, nah itu tinggal dialog ya, tinggal bertanya kepada ahlinya. Kita tidak bahas masalah fikihnya ya, kita bahas masalah konteksnya. Jadi lakukanlah wasiat tadi. Faman maka barang siapa khafa itu takut min musi dari si pemberi wasiat tadi janaban. Nah, janaban itu kalau kita buka kamus itu artinya orang yang janaban. Coba buka kamus dulu Pak ya. Paman fafa maka barang siapa yang takut yang dari orang yang berwasiat itu berat sebelah ya. Apa itu janaban itu tidak adil, berlaku menyimpang, berlaku tidak adil, berat sebelah. Janafa itu ya berat sebelah, tidak adil. Jadi paman khafa dan barang siapa takut min musi dari si pemberi wasiat, musi itu akar kata wasaya, polanya afala ya. Maka barang siapa khafa KKL ya, KKL dengan pelakunya huwa, kemudian polanya akar katanya khafa, polanya fa'ala. Maka barang siapa yang takut, nah, dari orang yang min musi dari orang berwasiat itu janafan berlaku apa? Berlaku berat sebelah. Janafan itu menyimpang atau berat sebelah atau tidak adil. Au isman atau dia berdosa. Atau mereka berdosa atau berbuat dosa, fa'aslah lalu dia meramaikan bainahum. Andaikan kita melihat wasiat tidak sesuai syariat, tidak sesuai syariat, berat sebelah, dia berwasiat ini si A dapat lebih banyak pada si B, artinya menyimpang dari wasiatnya, dari hukum agama, maka fa'aslah, maka dia mendamaikannya bainahum di antara mereka. Fala isma alaih, tidak ada dosa baginya walaupun menyimpang dari
walaupun tidak mengamalkan wasiat tadi, karena wasiat tadi menyimpang, tidak adil. Ya, misalnya dia wasiat, si bapak wasiat, si anak yang besar lebih banyak dapat daripada anak yang kecil. Atau ini, kalau laki dapat 2 bagian dari perempuan, nah, dia berwasiat, nah nanti bagi aja sama rata, nah, misalnya begitu kan. Maka bisa nih si orang yang memahaminya mendamaikan keduanya, bisa menyimpang dari wasiat. Bisa. Kenapa? Karena wasiatnya melanggahi atau melanggar ketentuan agama. Kalau wasiat melanggar ketentuan agama, maka boleh diluruskan. Jadi faman khafa min musim janafan au isman fa aslaha. Dan barang siapa yang takut dari pemberi wasiat tadi, yang dia mewasiatkan ada dosa di situ, fa aslaha, maka dia mendamaikan bainahum di antara mereka-mereka penerima wasiat. Wala isma alaihi, maka tidak ada dosa baginya. Innallaha, maka sesungguhnya Allah Ghafurur Rahim. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi inti di sini pertama, wasiat dilaksanakan. Karena kalau dilaksanakan berdosa. Sepanjang wasiat itu memenuhi syarat hukumnya ya. Nah, sebaliknya kalau wasiat itu melanggar ketentuan hukum, maka orang yang tahu boleh mendamaikan keduanya. Kemudian dicari jalan tengah. Nah, itu tidak dosa ya. Dicarikan jalan keluar sesuai dengan ketentuan. Kita banyak yang melihat orang-orang yang berwasiat atau memang sudah hukum satu tempat. Wasiatnya itu atau pembagian harta pusaka tidak sesuai dengan ketentuan, maka kita harus menyesuaikannya. Ada kan ada pembagian daerah, pembagian hartanya begini. Ada pembagian harta yang berdasarkan tugas dan tanggung jawab. Siapa yang paling berat tugasnya, nah, banyak pembagian urusannya. Ada juga yang berdasarkan yang lain-lain lah. Nah, yang jelas dalam pembagian wasiat itu dengan pembagian harta warisan berdasarkan gender. Laki-laki dapat 2 kali dari perempuan. Andaikan wasiat itu menyalahi itu, nah, boleh dirubah. Asal didamaikan. Faslaha bainahum. Didamaikan ke antara si penerima wasiat tadi, si penerima waris tadi. Fala isma alaihi, maka itu enggak ada dosa. Kalau tidak melanggar, tidak melaksanakan berdosa, tetapi kalau memperbaiki tidak berdosa. Innallaha, sesungguhnya Allah Ghafurur Rahim. Dan Bapak-bapak, ternyata masalah warisan, masalah wasiat juga diatur dalam Al-Quran. Nah, wasiat yang terbaik ini masalah harta ya, wasiat yang terbaik daripada kita kepada anak-anak kita itu ada di surat Al-Baqarah 132. Kita singgung dikit nggak apa-apa, Pak. Al-Baqarah 132 ada itu saat Nabi Ibrahim berwasiat kepadanya. Am kuntum syuhada iz hadara Yaqub wal maut wa iz qala li banihi ma ta'budum min ba'di. Nah, wasiat itu ma ta'budum min ba'di. Kalau terhadap harta tadi jumlahnya sudah ya, sesuaikan dengan ketentuan Islam. Berapa persen, berapa ini, wasiatlah harta kita. Tetapi wasiat yang lain adalah ma ta'budum min ba'di. Apa yang kau sembah nak setelahku nggak ada. Intinya apa? Agamamu bagaimana? Anak-anak kita diingatkan terus sholatnya gimana, puasanya gimana, ngajinya gimana. Jangan dibiarkan aja, Pak. Ngajinya gimana, sampai kita pastikan dia menjawab, qalu na'budu ilahaka. Sampai kita pastikan bahwa dia tuh ngajinya benar, puasanya benar, sholatnya benar, nah, baru dia mengatakan qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahu wahidah wa nahnu lahu muslimun. Yakin kita buat dia udah benar sholatnya, udah benar puasanya, benar ngajinya, benar akhlaknya, benar semuanya, benar akidahnya, baru nyaman kita. Kalaupun kita meninggal dipanggil Allah, tidak ada masalah. Nah, kan sebagian kita kadang-kadang nyaman kita kalau dia sudah dapat pangkat, udah ngirim duit ke kita, waduh kamu udah punya rezeki enak, kita nggak tahu dari mana datang duitnya. Dan ngirim duit ya enak, nyaman kita. Udah beli rumah, dulu rumahnya sendirian, dulu masih nyewa, sekarang rumah sendiri, tenang kita. Dapat dia dunia, tenang kita. Sebenarnya bukan gitu, Pak. Pastikan sholatnya dulu, pastikan puasanya dulu, nah baru kita tenang. Ini wasiat para nabi kepada anak-anaknya. Nah, kita contoh wasiat itu. Yang mau pembicara masalah wasiat ya. Tadi masalah harta, oke.
Ini masalah akidah. Pastikan Bapak meninggal, kita meninggal semuanya, meninggalkan bumi ini, pastikan anak kita bisa ngaji. Jangan sampai kita nggak tahu dia ngaji apa enggak. Jangan sampai kita nggak tahu dia bisa sholat apa enggak. Jangan sampai kita nggak tahu dia bisa mandi wajib apa enggak. Nah, gitu. Jadi harus tahu kita. Nah, jadi pas ya, dicek semuanya nanti. Itu wasiat kita pada anak kita. Apalagi umur kita sudah 65 tahun ke atas. Pastikan anak-anak kita. Kamu panggil dia, sini nak, Bapak pengen dengar kau ngaji. Sini nak, Bapak pengen dengar kau baca sholat. Dia jawab, Bapak jangan ngaji gitu. Gimana tuh Pak? Kalau dijawab lagi, Bapak aja baru kemarin ngaji gitu. Nah, pandai ya Pak ya. Bapak Ibu sekalian, semoga ada manfaatnya karena kita besok kita bicara tentang puasa ya. Besok kita. Jadi kita sementara kita Al-Baqarah dulu ya. Karena menjelang bulan suci Ramadan dan bagi Bapak-bapak Ibu yang nanti tetap latihan. Nah, kita bulan suci Ramadan membahas surat Sajadah. Khusus surat Sajadah ya. Bapak-bapak Ibu mulai latihan surat Sajadah agar kita nanti satu surat itu 30 ayat tuntas kita bahas selama bulan suci Ramadan. Sambil Bapak Ibu juga membaca Al-Quran yang lain. Ini tambahan ya, bonus. Untuk membaca Al-Quran, surat Sajadah, bonus. Baik Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kita tiada henti menggapai undang ilahi. Kita tak akan pernah berhenti membaca Al-Quran. Kita tidak pernah berhenti, tangan kita itu menulis kata per kata. Tangan kita tak akan pernah berhenti menulis ayat-ayat Al-Quran. Kita tidak akan pernah berhenti membaca Al-Quran. Kita tidak akan pernah berhenti membaca Al-Quran, dan kita tidak akan pernah berpisah lagi dengan Al-Quran. Kata orang pepatah, sekali layar terkembang, pantang surut ke belakang. Sekali niat kita pasang untuk memahami Al-Quran, tidak akan pernah berhenti lagi sampai ayat di kandung badan. Pasang Bapak-bapak, Ibu-ibu niat semua seperti itu. Insya Allah, satu saat Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan hambanya. Hambanya yang datang tertatih-tatih kepada dia, pasti Allah sambut. Hambanya berjalan kaki, Allah datangkan berlari. Kita jalan kepada menghadap pada, kita datang kepada Allah sedengkal, Allah beribu-ribu langkah datang kepada kita. Artinya Allah menyambut baik, Allah sangat senang kepada orang-orang yang memahami Al-Quran. Orang-orang yang mencintai Al-Quran punya makam tersendiri di mata Allah. Orang-orang yang memahami Al-Quran, orang-orang yang sibuk dengan Al-Quran punya makam tersendiri, punya nilai tersendiri di mata Allah. Jadi berbahagia kita yang sibuk dengan Al-Quran. Demikian Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kalau ada yang benar datang dari Allah, kalau ada yang salah semata-mata karena saya sedang belajar. Untuk itu saya mohon bukakan pintu maaf ya seluas-luasnya. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.